Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita berjumpa lagi dengan Insan Praja. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber, para netizen, pemerhati Insan Praja. Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezekinya diberikan rezeki yang halal, yang berkah, dan dilimpahkan semua dan segala rezekinya kepada para netizen dan pemerhati Insan Praja, para subscriber Insan Praja dimanapun berada. Ini lebih baiknya kita sapa dulu ya, untuk sahabat Insan Praja dimanapun berada, yang di dalam Indonesia, yang ada di Jawa, di Sumatera, di Madura, di Bali, di Sulawesi, di Kalimantan, pokoknya di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan channel kami. Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Dan yang di luar Indonesia, ini ada dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan, dari Korea, dari Jepang, dari Arab Saudi. Saya ucapkan terima kasih juga karena kalian semuanya masih setia menonton channel kami hingga saat ini. Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani ya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di sini kita akan membahas mengenai pasukan dari Dajjal. Pasukan dari Dajjal yang telah mungkin sudah lahir di Nusantara kita ini ya. Itu sebenarnya ciri-cirinya seperti apa. Kalau membahas pasukan Dajjal itu ya nanti kita akan membahasnya, dan kita bisa lebih berhati-hati lagi ketika kita bertemu dengan ciri-ciri yang mungkin nanti kita kuak kali ini ya. Ya mungkin seperti itu. Sebelum nanti kita ke mediumisasi, saya himbau dulu untuk para pemerhati Insan Praja agar konten ini tidak terlalu dipercaya. Ambil saja hikmah-hikmahnya dari konten kami kali ini. Semoga menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang jelek-jelek dibuang saja. Jika konten kami ini tidak sesuai dengan keyakinan sampean semuanya, agar dimaklumi. Jadi seperti itu, jangan diperdebatkan. Kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang disampaikan dari Pak Mulyadi? Cukup. Oh cukup. Ya, jenengan yang jadi navigatornya, saya yang jadi mediatornya aja. Oke. Langsung saja nih. Oh boleh. Sebelumnya akan saya protek untuk kebenarannya, paling tidak lah ada istilahnya ya, biar nggak ada penyusup yang masuk dalam tubuh. Biasanya kalau mediator tuh banyak penyusup masuk terus ngaku-ngaku. Iya, ngaku-ngaku ya. Betul. Ini sini sang yang nurcah yang rowana
bersihkan tubuh mediator ini dari energi buruk, dari semua penyusup. Bentengi tubuh ini, tubuh mediator ini, kunci hati dan pikirannya, kunci ruh dan sukmanya, hanya jasadnya yang saya pakai. Allah, salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sin sang yang cahyani wana, saya minta hadirkan yang mengetahui tentang ciri-ciri ataupun sifat tentang pasukan Dajjal atau tentara Dajjal, yang mengetahui yang saya maksud. Jika bukan yang saya mau, otomatis langsung terlempar. Saya persilahkan masuk, monggo langsung masuk ke tubuh mediator yang saya sediakan. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ini di hadapan ini dengan siapa ya? Dari golongan apa ya? Golongan saya tidak boleh disebutkan, sebab kalau saya sebutkan nanti akan menjadikan kesalahpahaman bagi semuanya. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Tapi untuk memastikannya, biar saya cek dulu ya kebenarannya ya, biar tidak ada kata bohong atau dusta yang kamu sampaikan ya. Dengan izin sang yang bercahaya, protek tubuh mediator ini. Jika perkataan dusta atau berbohong otomatis langsung terpotong-potong menjadi 3 bagian. Allah, ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Sebelumnya mohon maaf sudah mendatangkan panjenengan. Ya, saya memang diperintah hadir ke sini. Iya. Saya tempatnya ada di Jawa. Saya bertempat tinggal di Candi Borobudur. Di dalamnya. Di dalam Candi Borobudur ya? Ya. Oh iya. Saya ada sejak zamannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi sudah lama ya bertempat di situ. Apakah jenengan sudah muslim? Alhamdulillah, saya sudah menjadi muslim, dan saya dimuslimkan langsung oleh beliau Nabi Sulaiman alaihi salam. Alhamdulillah. Ya, ini maksud dari saya mendatangkan panjenengan itu mau tanya tentang keadaan Indonesia negara kita ini, terutama di Jawa kan banyak huru-hara, banyak kisruh. Mungkin apakah sudah mulai muncul Dajjal atau pasukannya itu? Mohon diceritakan yang mungkin rahasia, tidak boleh diungkap, nggak apa-apa, yang jenengan ketahui mawon. Ya, monggo silahkan. Terima kasih. Iya. Iya. Di Nusantara ini sudah banyak pasukan atau tentara-tentara dari Dajjal yang sudah turun dan menyusup ke dalam tubuh manusia, dan sudah banyak sekali. Tugas mereka adalah memporak-porandakan Nusantara, dunia,
serta menyebarkan fitnah, mengadu domba antar umat, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Itu sudah banyak sekali terjadi. Bahkan mereka sengaja menyebarkan kebatilan yang seakan-akan kebatilan itu dianggap sebagai kebenaran di Nusantara ini. Dan sudah banyak yang termakan oleh akal-akal dari tentara Dajjal tersebut. Berarti pasukan Dajjal di era ini, di zaman ini sudah mulai muncul ya? Ya, ini sudah zaman akhir. Ini sudah di fasenya akhir zaman, di mana hari yang ditunggu-tunggu sudah dekat. Untuk pemimpinnya sendiri itu apakah sudah mau lepas atau mungkin ada tanda-tandanya, bisa dijelaskan mungkin? Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin dari pasukan Dajjal atau Dajjal itu sendiri apakah sudah mau keluar apa belum? Maksud saya Ya, begitu. sudah. Ya, untuk mungkin pasukan Dajjal itu apakah mempunyai ciri mungkin dari di jasad orang itu, atau mungkin dari sifat atau kelakuan, apakah itu mempunyai ciri? Mempunyai ciri. Ini saya ceritakan secara ciri-cirinya yang terlihat oleh mata lahiriahnya manusia. Iya. Mereka memiliki sifat yang sesungguhnya adalah mengadu domba antar satu dengan yang lainnya, terutama umat muslim di dunia ini. Pasukan dari Dajjal atau tentara dari Dajjal dominan menyusup ke tubuh manusia, yang di dalam tubuh itu biasanya memiliki atau ada kerajaan dari jin, setan maupun iblis ataupun siluman yang sudah dijadikan sebagai teman di dalam jasad manusia atau untuk membantu, istilahnya kodam. Ya, kebanyakan menyusup ke orang-orang itu karena orang-orang yang seperti itu akalnya mudah ditipu, bahkan mudah ditipu oleh Azazil, mengingat di zaman ini tipu daya dari iblis itulah yang sangat luar biasa. Banyak sekali pasukan dari Dajjal yang berpakaiannya pun seperti seorang yang mungkin pakaiannya syariah atau bisa dianggap seorang yang alim, tapi sebenarnya tujuan mereka hadir dan datang itu untuk mengadu domba antar satu dengan antar kelompok yang lainnya, saling adu domba. Dan kebanyakan yang sudah disusupi oleh tentara-tentara dari Dajjal itu, kebanyakan mereka suka mengadu domba dan merasa dirinya benar, seakan-akan apa yang diajarkan oleh kelompok-kelompok lain itu salah. Dan yang saya lihat di Nusantara ini sudah banyak sekali. Berarti pasukan Dajjal itu masuk mempengaruhi pikiran
salah satu cirinya suka mengadu domba berarti ya. Untuk mungkin dohirnya atau dari wujud kasarnya, dari badannya mungkin ada tanda, apakah itu juga mempunyai tanda seperti istilahnya tanda di tangan atau di jatuh, apakah ada? Tidak Tidak itu ada ya? sangat samar sekali. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada. Ya. Orang yang tahu itu adalah orang yang mata dari rohaninya itu terbuka dan bisa melihat segalanya. Dan itu hanya orang-orang pilihan saja yang tahu. Bahkan oleh mata atau indera keenam ataupun indigo itu tidak akan bisa ditembus. Karena dalam indigo itu yang bekerja adalah dari jin, setan, iblis, siluman tersebut. Tentara Dajjal banyak, bisa jadi berupa gaib seperti jin, iblis, siluman yang masih fasik. Oh, seperti itu ya. Makanya saya katakan tadi orang yang berkodam itulah yang mudah sekali dibujuk oleh bangsa Azazil. Iya. Berarti itu mungkin yang masih fasik itu mudah ya setubuh seorang dimasuki penyusup dari pasukan Dajjal itu. Yang kedua, ciri-cirinya. Iya. Ini bisa digunakan untuk sadar diri masing-masing siapapun untuk introspeksi dirinya, bahwa hati manusia yang tidak pernah dipakai berzikir atau mengingat Allah itulah yang akan menjadi pasukan dari Dajjal itu. Mengingat tanda-tanda pasukan Dajjal atau dari Dajjal sendiri itu di dalam hadis yang sahih itu tandanya di jidatnya memiliki tulisan kafarah. Itu tandanya dari manusia itu tidak pernah atau selama hidupnya tidak pernah digunakan untuk mengingat Allah, melainkan dari manusia itu adalah yang sibuk dengan duniawinya atau urusan duniawi atau nafsu keinginan dunia. Ya. Mungkin kita kan orang awam ini, untuk penanggulangan mungkin penangkal dari pasukan Dajjal itu bagaimana cara menanggulanginya kita itu nanti biar semua pemerhati insan praja biar mengetahui untuk kita introspeksi. Nah, istilahnya sedia payung sebelum hujan untuk menangkal kehadiran pasukan-pasukan tersebut. Itu tidak bisa lagi ditangkal, memang sudah harusnya seperti itu. Bahkan sudah banyak sekali yang menyusup dalam tubuh manusia, tapi hanya ada satu manusia yang selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya, itulah yang akan menjadi senjata. Dan manusia yang berusaha membersihkan dirinya, dan manusia yang mencoba membersihkan keilmuan yang berkodam dalam dirinya itu nantinya yang akan keluar dari pasukan atau tentara-tentara Dajjal itu. Oh, gitu ya. Berarti untuk menangkal pasukan tersebut kita harus selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita itu harus ingat zikir terus biar tidak mudah kemasukan. Terus itu umpama kalau orang mempunyai keilmuan, kalau tidak dibersihkan sampai dia istilahnya belum mendapat hidayah, itu apakah nanti juga akan
menjadi pasukan Dajjal. Iya, terutama menjadi budaknya iblis. Dan iblis itu sama misinya dengan Dajjal itu. Ya, karena ini sedikit saya jelaskan tentang keilmuan. Orang yang memiliki atau belajar keilmuan dan menjadikannya dia mempunyai kodam dari jin, setan, iblis, siluman itu dominan. Roh dan sukma dari seseorang yang belajar itu akan dibawa, dan nantinya ketika meninggal akan menjadi budak. Memang itu sudah menjadi tujuan dari golongan Azazil sejak dulu, sejak Nabi Adam alaihi salam, yang mana dari Azazil itu akan terus menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat, dan sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi jika sekarang ini atau zaman sekarang ini orang-orang yang masih belajar ilmu sihir, ilmu hitam, keilmuan yang berkhodam. Tujuan hidup di dunia ini hanya satu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti malah parah ya, bukan menjadi pasukan Dajjal tapi menjadi budak malah. Masya Allah. Terus ini saya mau tanya tadi kan, biar kita terhindar dari pasukan Dajjal, kita harus membersihkan, kata kamu itu dari pandangan kamu itu cara membersihkan yang bagaimana? Dalam Islam memerintahkan untuk semua umat agar menjaga kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Ya, di mana kebersihan itu terletak dalam hatinya. Jika hati itu kotor, maka perilaku dari manusia itu akan kotor, yang mana akan menjadikan manusia itu mudah marah, iri, dengki, sombong, ujub, di mana semua sifat itu bisa menjadikan mereka dendam dan akhirnya saling membunuh, saling mengadu domba. Itulah manusia zaman sekarang, dan di dalam tubuhnya sudah mendarah daging dari pasukan Dajjal itu. Maka itu harus dibersihkan, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membersihkan itu. Orang yang ahli zikir, dalam hatinya yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua golongan yang sekarang itu dari beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, itulah yang akan membersihkannya, yang hanya bisa membersihkannya. Berarti secara batiniah, secara rohani, ajaran Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu istilahnya cara membersihkan dari sifat-sifat yang buruk, mungkin tercela itu dengan apa? Menurut pandangan panjenengan yang sudah jenengan ketahui saat ini, bagaimana? Satu, dengan bertaubat, menyesali kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya. Yang kedua, dibersihkan secara jasmani rohaninya orang itu. Yang ketiga, dengan berzikir, mengingat Allah itu. Tapi membahas tentang zikir itu harus ada yang membimbing, yang menunjukkan jalannya bagaimana cara zikir itu yang benar. Jadi seperti itu. Berarti harus ada gurunya ya? Iya. Oh gitu ya. Ya, soalnya kalau ini keilmuan apapun itu kalau tidak ada gurunya katanya
gurunya setan, Yus. Ya ini Ya. gimana umpama kalau belum mengetahui guru yang sebenarnya itu dengan jalan bagaimana? Kan rata-rata orang itu bertaubat kan belum tahu bagaimana ini caranya, kan masih tanda tanya. Untuk mengetahui guru mungkin yang jenengan maksud, menurut panjenengan itu harus langkah utama bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa manusia itu yang dikehendaki dipertemukan oleh guru yang sesungguhnya adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya diberikan petunjuk. Sekalipun orang itu dipertemukan oleh guru yang sesungguhnya, tapi tidak diberi petunjuk atau hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan sadar. Seperti itu. Iya. Berarti itu istilahnya hidayah itu juga harus dicari ya? Iya. Oh iya. Carilah guru yang dimana dari sosok guru itu sudah jauh tidak memikirkan duniawi, apalagi terjun ke masalah-masalah politik atau duniawi. Carilah guru yang sesungguhnya, yang akhlaknya akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, yang tidak mementingkan apa-apa duniawi, tidak mementingkan, tapi carilah guru yang bersifat untuk membangun umat. Seperti itu. Iya. Seperti beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Berarti Dajjal itu punya pasukan, ya masuknya menyusup di tubuh manusia, Ya. gitu ya. Berarti untuk istilahnya kalau belum kita mendapatkan hidayah atau petunjuk untuk kita beristilahnya membersihkan diri. Untuk membersihkan diri apakah cukup beristighfar? Kadang kan ada orang astagfirullahaladzim, katanya sudah Tidak. gak bisa. Itu harus ditaubati Gitu. dan menyesali dosa-dosanya yang dulunya pernah dilakukan, seperti belajar keilmuan itu. Ingat, iblis itu sangat alim sekali. Iblis bisa dan hafal tentang ayat suci Al-Quran. Bahkan iblis itu tahu tentang turunnya ayat suci Al-Quran itu. Iblis sangatlah pandai. Manusia kalau diadu set dengan iblis, manusia akan kalah. Kecuali manusia yang di dalam hatinya menanamkan lafaz Allah dan selalu digunakan untuk bertaubat kepada Allah dan mengingat Allah. Amin. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipu daya iblis itu sangat bahaya sekali, sangat besar. Bahkan kita sendiri ketika melakukan kesalahan itu tidak akan pernah menyadari kita pernah melakukan kesalahan itu, karena tipuan iblis sangat halus sekali. Hati-hati, di Nusantara ini sudah banyak iblis yang berkedok sebagai orang-orang alim, karena iblis itu sangatlah alim sekali. Ya. Cuma bedanya itu dia merasa, Gus ya, Ya. merasa lebih mungkin dari ya. Sifat iblis memiliki sifat ana khairum minhu, saya lebih baik dari kamu.
Merasa Jika seseorang memiliki sifat seperti itu, maka itu sudah menjadikan mereka banyak sekali dan pengikut-pengikut iblis ada di dalam tubuhnya dan suka menyalahkan orang lain. Ya. Alhamdulillah sudah jelas keterangan panjenengan. Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan untuk semua umat manusia biar terhindar dari pasukan-pasukan Dajjal tersebut. Ya. Monggo silahkan, mungkin ada. Agar jauh dan terhindar dari kejamnya fitnah-fitnah Dajjal yang sekarang telah mengadu domba di Nusantara ini, perbanyaklah untuk mengingat Allah dalam hatimu. Hati yang dipakai untuk zikir itu akan lebih tenang, makmur. Ya, jadi perbanyaklah zikir mengingat Allah di zaman yang sekarang ini. Jangan mudah tertipu dan heran dengan sesuatu yang baru. Jangan mudah mengurusi apa yang bukan urusanmu. Sebab jika engkau mengurusi apa yang bukan urusanmu, maka dalam hatimu penuh urusan manusia, sehingga tidak ada tempat di hatimu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya, mungkin cukup untuk informasinya. Bisa kembali ke tempat panjenengan semula ya. Mohon semua efek-efek di tubuh mediator ini dibawa ya. Silahkan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ya, mungkin tadi bincang-bincang kita dengan sesosok goib tadi, pesan-pesannya itu biar kita terhindar dari pasukan-pasukan Dajjal. Kuncinya kita selalu mengingat, buat zikir. Berarti hati kalau kita dibuat zikir itu bisa menangkal, begitu ya. Ya, konten ini boleh dipercaya, boleh tidak. Kita ambil dari sisi baiknya saja. Mungkin kalau belum cocok atau tidak sesuai dengan keyakinan Anda semua, ya mohon dimaklumilah. Jadikan hiburan ini sebagai konten ini sebagai hiburan begitu saja, gak usah dipermasalahkan. Ya, saya cukup terima kasih sudah menonton channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.